pagi sekitar lingkungan rumah, tidak perlu ngoyo, santai ya. Komunikasi dengan orang-orang yang ketemu di jalan, saling menyapa seperti semut itu, ketemu ngobrol sebentar jalan. Halo sahabat lansia dan sahabat senior, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Selamat datang di Ning BDS Channel Elder Spirit. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari seorang bapak. Usianya sudah di atas 75 tahun. Nanti kita tanya ya, bagaimana kehidupan bapak yang nanti saya akan perkenalkan. Mari kita berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Hananto. Selamat siang Pak Hananto. Selamat siang. Apa kabar? Kabar sangat baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, ini ceritanya saya ingin membagi pengalaman Bapak sebagai lansia yang mungkin bisa dipakai atau digunakan untuk menguatkan, ya, memberi semangat bagi lansia yang lain. Jadi channel ini memang channel berbagi sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup seorang lansia yang sampai saat ini masih tetap semangat. Barangkali bisa diperkenalkan, siapa sih sebenarnya Pak Hananto ini? Saya anak pertama dari keluarga Bapak Ibu Niti Supatmo di Solo. Lahir 18 Juli 1944. Jadi usianya sekarang udah berapa ya? Baru 17. 17. Waktu itu masih zaman Jepang, sehingga kalau ditanya akte kelahiran saya, ya tahunnya tahun Jepang. Sudah 2000 sekian pada waktu itu. Ibu saya seorang bidan, bapak saya seorang pegawai di sebuah bank pada waktu itu. Saya lahir sebagai anak pertama dari 6 bersaudara. 6 bersaudara ya. 2 laki-laki, yang lain perempuan. Dari 6 bersaudara ini, adik kandung sudah 2 yang dipanggil Tuhan. Saya yang tertua, itu keluarga yang masih lengkap, artinya suami istri masih lengkap. Tuhan. Kalau adik-adik sudah janda. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Oleh adik-adik saya dipanggil kepala suku. Oh, Memang anak yang tertua. kepala. Kami memang dari kecil sebagai keluarga Kristiani, dan hampir setiap hari kehidupan saya memang di pelataran gereja. Jadi kalau mencari saya itu, kawan-kawan nggak usah jauh-jauh, datang saja ke gereja pasti ketemu. Itulah yang dididikkan oleh kedua orang tua saya, kehidupan iman yang menjadi modal dari perjalanan kita ke depannya nanti. Itu, dan itu juga yang saya tanamkan pada anak-anak. Berapa putranya? Anak saya, anak istri saya ya. Anak saya 3 orang. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Cucu ada 2 dari kedua anak saya laki-laki. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa saya mudah ditemuin di gereja Sampai masa tua. sampai masa tua. Dari kecil organisasi gereja, organisasi pemuda ya di gereja, sampai akhir paripurna tugas ya di gereja. Mungkin ada prinsip yang bisa
dibagikan kepada sesama. Apa sih yang menjadi prinsip di dalam menjalani kehidupan dari mulai kecil sampai saat ini? Ya, saya meyakini bahwa kehidupan saya itu bukan milik saya. Oh, ya, luar Saya biasa. meyakini bahwa itu adalah milik Tuhan dan semuanya mengalir sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya, karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu ada setiap saat bagi anak-anaknya yang setia apa yang akan dia berikan. Orang bilang kok bisa santai, enak itu aja, karena hidup saya itu cuma mengalir saja. Ya, hidup yang Tuhan berikan bagi saya itu sangat luar biasa. Ya. Kemana saja saya bepergian, kemana saja kita melaksanakan aktivitas, selalu tangan Tuhan itu membimbing. Jadi apalagi saya didampingi oleh seorang istri yang begitu menopang kegiatan saya. Dia sangat menopang sekali dalam kehidupan keluarga, mendidik anak-anak dan sebagainya. Rasanya tidak ada beban yang tidak akan pernah tidak terselesaikan dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah yang saya yakini. Dan fondasi itulah yang sebetulnya saya tanamkan dari kecil kepada anak-anak. Sehingga ketika saya melepas mereka sekolah, itu meskipun jauh dari saya yakin bahwa ia pasti bisa menghadapi perjalanan kehidupannya dengan iman Kristianinya. Saya yakin itu, dan puji Tuhan sampai saat ini pun saya melihat mereka pun juga tetap memegang teguh kehidupan iman mereka. Luar biasa ya. Kita kehidupan kadang-kadang mengalami pasang surut ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan senang, kadang-kadang kita banyak juga pergumulan. Apakah sikap itu juga tadi yang membuat Pak Hananto menjadi kuat, tetap setia kepada Tuhan? Iya. Kebetulan saya adalah seorang pekerja sosial dari Sinode GKSBS. Pelayanan kami selalu bersama-sama dengan warga jemaat yang juga tidak pernah lepas dari pergumulan kehidupan. Sehingga saya juga belajar dari mereka sambil melayani, tetap saja saya belajar dan mendapatkan masukan-masukan yang bisa saya pakai untuk menjalani kehidupan. Sambil melayani, saya juga belajar, saya mendapat ilmu, saya mendapat berkat dari mereka, ya, saling menguatkan, itulah. Hingga apa yang saya lakukan juga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi sesama. Nah, di sini keuntungan saya bergaul. Terakhir saya melayani di wilayah Lampung. Dari seluruh wilayah Lampung, dari selatan sampai ke utara, mendampingi para pendeta utusan di berbagai wilayah. Di situ saya bisa bertemu dengan berbagai masalah, saya bertemu dengan penyelesaian masalah-masalah, nah, sehingga saya diperlengkapi sehingga bisa membantu mereka yang lain yang mengalami pergumulan-pergumulan yang kadang berbeda, kadang yang sama. Ini jadi berkatnya dari situ. Luar biasa ya. Luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan seperti itu kan. Tapi ternyata itulah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Hananto dalam menjalani kehidupan ini. Barangkali boleh diceritakan aktivitas apa yang Bapak lakukan sehari-hari dari pagi sampai malam. Kami berdua, saya tinggal berdua di tempat ini bersama-sama istri saya.
setiap malam kita sudah punya rencana besok pagi apa kegiatan kita, apa yang akan kita selesaikan, sehingga memasuki hari yang baru ya itulah yang kita awali kegiatan. Tapi yang terutama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bekal perjalanan kehidupan sepanjang hari itu. Itu sebagai sangu dalam memasuki hari yang baru. Dan itu juga saya bagikan pada sesama. Nah, ketika kita ibadah pun kita ingat akan sesama dengan pergumulannya. Demikian juga kita kadang-kadang mencari siapa saudara-saudara yang perlu diperhatikan, didatangi, kalau memungkinkan, paling tidak dikirimi WA tentang pergumulan yang dia hadapi dan hal-hal yang perlu menguatkan mereka di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Seakan-akan kita memang nggak ada aktivitas, tapi melalui kebetulan, melalui WA, melalui HP kita bisa komunikasi dengan mereka. Mereka yang kebetulan keluarganya sakit, meskipun jauh dari kita tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Semangat melalui renungan pagi yang kita share pada mereka, kadang-kadang mendapat umpan balik dari mereka, ungkapan-ungkapan terima kasih dan sebagainya. Demikian juga karena kebetulan untuk saya sendiri ada beberapa grup di situ. Grup kelompok doa, grup dari wilayah tempat tinggal, juga masyarakat di sekeliling. Sepertinya tidak ada habisnya kalau mencari. Dengan adanya pandemi ini, online ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita, sehingga kita tidak terputus ya komunikasi dengan siapapun juga. Jadi kalau kita lihat tadi percakapan kita dengan Pak Ananto, ternyata di dalam kegiatan sehari-harinya pun tidak lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Katanya kan ada beberapa istilah itu, no Bible, no breakfast, no Bible, no sleep. Ya, jadi tidak melakukan dulu aktivitas apapun sebelum kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu satu rahasia juga itu yang luar biasa. Pointers apa yang bisa Pak Hananto bagikan supaya mereka tetap semangat Ya, menghadapi usia 60 ke atas, kita harus menyadari kemampuan kita, kekuatan fisik kita, apa saja yang harus kita perhatikan di usia-usia itu, karena semangat pasti tetap masih orang Jawa bilang makantar-kantar ya, masih semenggebu untuk melayani. Tapi kan tenaga sudah mulai berkurang, mungkin kesehatan juga sudah mulai menurun. Kita lakukan hal-hal yang bisa untuk mempertahankan kesehatan itu sendiri. Jalan kaki sekitar lingkungan rumah, tidak perlu ngoyo, santai. Komunikasi dengan orang-orang yang ketemu di jalan, saling menyapa, mungkin ya seperti semut itu, ketemu ngobrol sebentar, jalan. Yang penting ya memang saat ini ya tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa berkomunikasi, saling menguatkan kepada sesama, lansia paling tidak. Kadang-kadang dari WA grup itu ada yang bercanda ini itu ya itu kan katanya hati yang gembira adalah obat. Iya. Sederhana toh, ketawa, senyum itu sesuatu yang ya menggembirakan, menyemangati sesama, meskipun tidak banyak yang kita omongkan dengan sesama. Say hello aja, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ketika berjalan di jalan, kenal nggak kenal, disapa juga nggak masalah. Ya, dimanusiakan lah di situ. Jadi orang juga, wah
masih bisa ada yang peduli sama saya dan sebagainya. Hal-hal kecil yang bisa menjadikan kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang kita temui. Itu aja. Wow, terima kasih sekali wawancaranya ataupun sharingnya. Saya berharap pengalaman ini boleh menjadi kekuatan baru ya buat sahabat lansia, sahabat senior. Ya mungkin hanya setitik embun saja. Ya tidak apa-apa setitik embun, tapi itu bermanfaat. Memang yang mungkin tidak dipunyai orang lain tapi dipunyai Pak Hananto. Luar biasa. Terima kasih, dan saya berharap apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga, salam buat keluarga. Ya, terima kasih. Ya. Salam buat para lansia. Ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Terima kasih juga sudah like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share, dan jangan lupa ya komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa. Sampai jumpa.